Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Enola Holmes. Enola Holmes adalah sebuah film misteri Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 2020. Film ini dibuat berdasarkan pada buku pertama dalam seri bernama yang sama karya Nancy Springer. Berkisah tentang saudari remaja dari Sherlock Holmes itu sendiri. Film ini disutradarai oleh Harry Bradbeer dan ditulis oleh Jack Thorne. Film ini dibintangi oleh nama-nama besar seperti Millie Bobby Brown, kemudian ada Louis Partridge, dan Henry Cavill. Oke, sebelum kita mulai filmnya, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, silakan nonton langsung filmnya. Namun buat kalian yang ingin menonton video ini, silakan dilanjutkan saja. Oh iya, jangan lupa di like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan semakin sering menyuguhkan film-film berkualitas kepada kalian. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Film ini akan menceritakan kisah hidup seorang wanita bernama Enola Holmes. Berlatar pada tahun 1884 di Inggris, Enola lahir 16 tahun yang lalu. Ibunya kerap memberitahunya bahwa ia boleh hidup sendirian. Apalagi jika nama Enola dibalik, maka menjadi alone, yang artinya sendirian. Sejak kecil, Enola sudah kehilangan ayahnya, dan kedua kakaknya yaitu Mycroft dan Sherlock juga sudah meninggalkan rumah tak lama kemudian. Dan sekarang Enola hanya tinggal berdua dengan ibunya saja. Ibunya cukup unik. Dibandingkan ibu lainnya yang mengajarkan pelajaran pada umumnya, ibu Enola malah mengajarkan hal-hal berbeda seperti latihan logika, fisik, dan juga mental. Walaupun begitu, masih banyak rahasia mengenai ibunya yang Enola belum tahu. Tepat pada hari ulang tahun Enola yang ke-16, tiba-tiba ibunya menghilang. Namun ibunya menitipkan hadiah kepada pembantu rumah tangga agar diberikan kepada Enola pada saat sedang minum teh. Hadiahnya berupa kartu bergambarkan bunga dan bertuliskan beberapa nasihat yang langsung dibuat oleh ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian, Enola mendapatkan surat dari Mycroft yang menyuruhnya untuk menjemput Mycroft dan Sherlock di stasiun kereta. Namun karena mereka sudah lama tidak bertemu, mereka berdua pun tidak mengenali wajah Enola tentunya, dan hanya melewatinya begitu saja. Mycroft melihat Enola sebagai gadis yang aneh. Terlebih lagi ketika mereka sampai di rumah, Mycroft makin heran dengan rumah yang tidak terurus dan berantakan. Dengan keadaan yang begitu kacau, Mycroft dan Sherlock terus mencari begitu banyak pertanyaan kepada Enola tentang ibunya yang hilang. Kecurigaan bahwa ibunya tidak bertanggung jawab diperbesar ketika mereka tahu bahwa Enola bahkan tidak disekolahkan dan hanya diajari secara pribadi oleh ibunya. Walaupun begitu, Enola tetap tumbuh sebagai gadis yang cerdas dan berbakat berkat didikan ibunya. She will return, won't she, Sherlock? Mycroft punya rencana lain untuk Enola. Mycroft berencana untuk memasukkan Enola ke sekolah asrama dengan tujuan agar Enola dapat menjadi gadis yang bermartabat. Dengan dibantu Miss Harrison, Enola pun diarahkan untuk masuk ke sekolah miliknya. Di awal, Enola dicoba untuk didandani layaknya wanita bangsawan di sana. Namun Enola menolaknya dan merasa terkekang dengan segala peraturan yang Miss Harrison berikan. Enola pun memohon kepada Sherlock agar menyelamatkannya dari bencana ini. Namun Sherlock tak dapat berbuat apapun karena yang menjadi walinya dari Enola saat ini adalah Mycroft. And if you still can't see that, then shame on you both! Enola yang sedih memutuskan untuk menyendiri di atas pohon. Di sana Enola menggambar sesuatu. Lalu Sherlock datang dan mengatakan bahwa ia juga suka menggambar. Namun tiba-tiba kertas yang Enola gambar malah jatuh dan langsung Sherlock ambil. Ternyata Enola menggambar karikatur dari Mycroft yang terlihat sedang marah-marah. Hanya sedikit yang Sherlock ingat tentang masa kecil Enola. Dulu Enola punya mainan yang terbuat dari biji pohon pinus yang selalu Enola bawa kemanapun. Dan juga Enola tidak suka memakai celana. Kemudian mereka berdua membicarakan tentang kepergian ibunya. Dan Sherlock mengatakan bahwa seluruh tindakan ibunya pasti memiliki alasan. Begitupun kepergiannya kali ini, pasti memiliki alasan yang kuat. Akhirnya Enola mulai mencari informasi mengenai kepergian ibunya.
Dengan informasi yang tersedia, Enola pun berhasil mengumpulkan informasi satu ke informasi yang lainnya. Bahkan Enola berhasil menemukan uang yang sengaja ibunya tinggalkan untuknya. Kemudian Enola menemukan kartu yang bertuliskan masa depan ada di tangan kita. Dan setelah itu Enola pun memutuskan untuk berpetualang mencari ibunya. Esoknya Enola langsung pergi menuju stasiun untuk pergi mencari ibunya. Tidak lupa ia juga membuat rencana untuk menyamarkan jejak agar para kakaknya tidak sempat mengejarnya. Namun saat di stasiun, Enola melihat keluarga yang sibuk mencari anaknya dan juga ia melihat seorang pria bertopi coklat yang mencurigakan. Tapi pada akhirnya Enola pun berhasil naik kereta dan pergi dari stasiun tersebut. Saat di kereta, ia melihat ada sebuah tas yang bergerak dan ternyata berisikan seorang pria muda. Setelah pria itu keluar, Enola pun langsung mengusirnya. Namun dia menolak keluar dari kabin kereta itu dan ia malah memperkenalkan dirinya dan ternyata ia bernama Tewksbury. Dia adalah seorang bangsawan yang sedang melarikan diri. Biar mudah, selanjutnya bakal kita panggil Barry saja ya. Lalu Enola memberitahu bahwa ada seorang pria yang mencarinya dan Enola tidak ingin pria tersebut berpikir bahwa Enola sudah membantunya. Akhirnya Enola pun memutuskan agar ia saja yang keluar dari kabin tersebut. Namun belum jauh ia pergi, ia malah kembali dan menyelamatkan Barry dari serangan pria itu. Setelah itu mereka langsung kabur dan berlari menuju depan kereta. Di sana mereka kebingungan karena menemukan jalan buntu. Namun dengan kemampuan Enola yang dapat berpikir cepat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk loncat dari kereta dan pria tadi pun gagal untuk menangkap mereka. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dan kemudian berhenti untuk beristirahat. Di sana mereka berdua ngobrol dan bertanya mengenai alasan masing-masing dari mereka mengapa mereka kabur dari rumah. Enola mengatakan bahwa alasannya kabur karena ia tidak mau sekolah asrama dan Barry bilang ia kabur karena harusnya sekarang ia duduk di parlemen, namun keluarganya malah menyuruhnya untuk menjadi tentara dan pergi ke luar negeri. Enola menyarankan agar Barry untuk dicukur rambutnya untuk mempermudah dirinya dalam melakukan penyamaran. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke London. Dan sesampainya di sana mereka berdua memutuskan untuk berpisah. You were supposed to have forgotten that name. And you'll have to find another. He'll be fine. Enola berpikir jika ia ingin penyamarannya berhasil, maka ia harus merubah dirinya menjadi seorang yang tidak terduga. Di tempat lain, Mycroft dan Sherlock masih belum bisa menemukan Enola. Namun Mycroft yang seorang politikus menyuruh kepolisian di London untuk mencari anak perempuan dengan ciri-ciri yang Mycroft berikan. Tentunya dengan ciri-ciri yang Enola miliki. You never cared about her before? She's only 16. Don't worry, little brother. She may have escaped us for now, but I have the best voters. England is going to pot. Dengan uang yang ibunya berikan, Enola mampu merubah dirinya menjadi yang ia inginkan. Kemudian ia juga mencari penginapan untuk tinggal sementara di London. Namun ternyata penginapannya sangat sederhana. Esoknya, Enola mulai bergerak untuk mencari ibunya dengan cara memasang iklan yang berisikan sandi-sandi yang hanya ibunya dan Enola pahami. Hal itu dilakukan dengan harapan agar ibunya membaca koran tersebut, kemudian membalas pesan yang dikirim oleh Enola. Then I had to find out who she really was. Kemudian Enola juga pergi ke alamat yang biasanya ibunya kirimkan surat ke sana. Ternyata tempat itu adalah sebuah restoran untuk minum teh. Di sana ia bertemu dengan Edith dan langsung bertanya mengenai keberadaan ibunya. Edith merupakan teman ibunya dan pernah menjadi guru Enola juga. Edith mengatakan mungkin saja kalau sebenarnya ibunya tidak ingin ditemukan dan juga ibunya sedang melakukan pekerjaan. Enola ingat kalau Edith ada di pertemuan bersama ibunya. Enola kemudian bertanya mengenai kata-kata yang ibunya ucapkan di pertemuan tersebut seperti Ellie Hosman. Namun Edith tidak mau menjawab. Saat Edith hendak pergi, Enola langsung menyerangnya, namun serangan tersebut gagal. Kemudian Edith pun pergi dan Enola malah menemukan dinamit yang berlambangkan naga
mirip dengan lambang yang pernah ia lihat di rumahnya. Enola juga teringat tentang Ellie Houseman, yang jika katanya dibalik menjadi Limehouse Land, yaitu nama sebuah tempat. Akhirnya Enola memutuskan untuk mencari tempat tersebut, kemudian masuk ke sebuah rumah dan memeriksa barang-barang di sana. Dari sana Enola mendapatkan informasi bahwa ternyata ibunya adalah tokoh aktivis reformasi garis keras. Enola juga menemukan banyak sekali bahan peledak, dan Enola pun bingung mengenai apa yang ibunya rencanakan selama ini. Ketika di jalan pulang, tiba-tiba Enola diserang oleh pria yang tadi ingin menangkap Barry. Dia menanyakan tentang keberadaan Barry, namun Enola mengatakan bahwa mereka sudah berpisah dan Enola tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Walaupun Enola sudah jujur, pria itu masih tidak percaya dan terus menceburkan Enola ke dalam bak air. Lalu Enola berpura-pura kehabisan nafas, dan saat pria itu lengah, Enola langsung balik menyerangnya. Pria tersebut masih mengejar Enola. Baku hantam pun kembali terjadi. Namun Enola berhasil disudutkan dan langsung dilempar menuju ruangan yang tadi Enola masuki. Setelah itu Enola berusaha untuk berdiri, namun tiba-tiba pria tersebut menusuk Enola. Untungnya ia berhasil selamat karena bahan pakaian dalamnya yang cukup tebal. Tanpa berpikir panjang, Enola pun langsung melemparkan bahan kimia yang memicu ledaknya dinamit di ruang itu. Dan akhirnya Enola pun berhasil kabur. Dari kejadian itu, Enola pun memutuskan untuk menunda pencarian ibunya dan malah ingin mencari Barry karena merasa bertanggung jawab atas keselamatannya. Lalu Enola pun pergi ke rumah Barry untuk mencari informasi. Enola masuk dengan penyamaran menjadi seorang detektif yang baru saja kehilangan suaminya. Itulah sebabnya Enola memakai baju serba hitam dan juga bertujuan agar orang-orang tidak terlalu penasaran tentang dirinya. Namun ketika baru bertemu dengan keluarga Barry, ia malah langsung diusir. Akan tetapi dia mengatakan bahwa dirinya adalah asisten pribadi dari Sherlock Holmes. Namun tiba-tiba muncul seorang inspektur dari kepolisian yang mengatakan bahwa Enola adalah seorang penipu. Keberadaan inspektur di sana adalah untuk membantu menemukan Barry. Namun keduanya malah tetap diusir. Di luar, Enola menghampiri seorang tukang kebun, lalu meminta untuk bertukar pakaian dan Enola akan memberikan uang sebagai imbalannya. Lalu Enola bertanya di manakah biasanya Barry menghabiskan waktunya. Lalu dia mengatakan bahwa Barry biasanya menghabiskan waktunya di hutan. Scene pun berpindah. Di tempat lain, Sherlock bertemu dengan Edith dan bertanya mengenai keberadaan ibunya. Namun lagi-lagi Edith menolak untuk memberitahu keberadaan ibunya. Lalu Edith juga mengatakan bahwa Enola sempat menemuinya. Dan di tempat lain juga, Mycroft datang ke barbershop untuk bertemu dengan inspektur yang tadi Enola temui. Mycroft langsung menyuruh agar inspektur tersebut dapat menemukan Enola. Scene kembali berpindah. Di hutan, Enola menemukan rumah pohon milik Barry. Di sana, Enola menemukan beberapa petunjuk mengenai keberadaan Barry. Barry sengaja meninggalkan petunjuk palsu agar dapat mengecoh orang-orang yang mencarinya. Namun dengan kecerdasannya, Enola mengetahui keberadaan sebenarnya dari Barry. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah neneknya Barry. Lalu mereka berdua pun mengobrol. Si nenek mengatakan bahwa ia khawatir dengan perubahan yang terjadi di Inggris. Apalagi tugasnya sebagai tuan tanah mengharuskan untuk menjaga apa yang sudah diamanatkan kepada keluarganya. Neneknya juga berpesan kepada Enola jikalau nanti ketemu Barry, tolong katakan bahwa neneknya sangat peduli dengannya. Keesokan harinya Enola berhasil menemukan Barry dan mengatakan bahwa hidup Barry sedang dalam bahaya. Lalu Enola mengajak Barry pergi menuju penginapannya. Di sana Enola memberitahu Barry bahwa sebenarnya keluarganya lah yang menginginkan Barry mati. Bahkan keluarganya sampai menyewa pembunuh bayaran. Ayah Barry pun menjadi korban pembunuhan oleh keluarganya sendiri. Tapi Barry tidak percaya begitu saja dan Barry bilang bahwa ayahnya dibunuh oleh perampok. Namun ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba sang inspektur tadi datang ke sana. Sang inspektur berniat untuk menangkap mereka berdua. Namun Enola berkorban agar Barry saja yang kabur dan bisa menyelamatkan nyawanya. Akhirnya Enola pun ditangkap dan dikembalikan ke Mycroft.
Lalu Enola pergi bersama Mycroft untuk dibawa menuju sekolah asrama. Walaupun enggan, Enola pun terpaksa mengikuti seluruh kegiatan di sekolah itu agar bisa diubah menjadi wanita yang berkelas. Namun sesuai dengan dugaan, Enola memang tidak cocok berada di sana. As we tell you to. Be as we tell you, and you'll become acceptable one. Follow the path of Setelah beberapa hari di sana, Sherlock pun datang dan mengunjunginya. Sherlock mengatakan bahwa sampai saat ini, ia masih belum mengetahui keberadaan ibunya. Sherlock juga datang ke Limehouse dan mengetahui soal peledak yang disembunyikan oleh ibunya. Tidak lupa, Sherlock juga memberikan beberapa saran dalam kasus Barry dan juga menyemangati Enola. Ketika sedang membaca koran di kamarnya, Enola menemukan petunjuk mengapa banyak orang yang menginginkan kematian Barry. Namun tiba-tiba, ia mendapatkan paket yang ternyata isinya adalah Barry. Tujuan Barry di sana adalah untuk menyelamatkan Enola dari sekolah tersebut. Lalu dengan beberapa ide tambahan dari Enola, akhirnya mereka pun berhasil kabur dengan mencuri mobil milik Miss Harrison. Barry mengajak Enola kembali ke London. Namun ketika di persimpangan, Enola malah ragu dan memutuskan untuk pergi ke rumah Barry saja. Enola menjelaskan alasannya bahwa nyawa Barry banyak diburu orang. Itu karena sebuah voting undang-undang di parlemen, dan tentunya suara Barry sangat penting. Namun bertentangan dengan kehendak keluarganya. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Barry. Namun keadaan di rumah sangat aneh dengan seluruh lampu yang mati dan rumah yang sangat sepi sekali. Namun tiba-tiba si pembunuh bayaran itu muncul dan langsung menembaki mereka. Enola dan Barry pun tentunya berusaha menghindar dan menyelamatkan diri mereka. Namun Enola berhasil menyerangnya, kemudian bertanya, untuk siapakah si pembunuh itu bekerja? Dia pun menjawab bahwa ia bekerja untuk Inggris. Kemudian pembunuh itu pun mati. Tapi itu semua belum berakhir, karena si nenek muncul dan malah menembak Barry. Si nenek minta maaf dan mengatakan bahwa masa depan Inggris sedang terancam. Lalu si nenek juga berencana untuk menembak Enola. Namun peluru di senjata itu ternyata sudah habis. Lalu Enola menangisi kematian Barry. Tapi ternyata Barry masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh pelindung yang ia pakai di dadanya. Kemudian Barry pun mencoba untuk berdiri dan mengatakan kepada neneknya bahwa waktunya sudah usai. Lalu scene kembali berpindah. Kali ini Sherlock datang menemui inspektur dan menyuruhnya untuk menangkap si nenek karena sudah membunuh ayah Barry dan sedang berusaha membunuh Barry. Namun si inspektur bilang bahwa Enola sudah mendahului Sherlock dalam memecahkan kasus ini. Sherlock pun diam tak percaya, tapi sebenarnya ia juga senang karena dia merasa bahwa Enola sudah bisa melampaui kemampuan dirinya. Akhirnya Barry berhasil dilantik dan Enola pun menghampirinya untuk memberikan ucapan selamat. Saat itu, Barry menawarkan Enola untuk tinggal bersamanya agar kehidupan Enola lebih aman. Namun Enola menolaknya. Lalu Enola pun pergi dan mampir sebentar untuk membeli koran. Ternyata di koran itu terdapat kode rahasia yang mungkin saja itu dari ibunya. Enola pun langsung berusaha untuk memecahkan kode tersebut dan mendapatkan pesan berupa temui aku di Royal Academy jam 5 sore nanti. Tapi ternyata Enola tahu bahwa pesan tersebut bukan dari ibunya, melainkan pesan itu dari Sherlock Holmes. Benar saja, yang berada di sana bukanlah ibunya, melainkan kedua kakaknya. Sherlock mengatakan kepada Mycroft bahwa selanjutnya ia akan menjadi wali dari Enola. Lalu mereka berdua pun pergi karena tidak menemukan Enola di sana. Namun Sherlock menemukan mainan milik Enola sebagai tanda bahwa Enola berada di sana. Dan Sherlock pun jadi tahu bahwa Enola sekarang sedang melakukan penyamaran. Setelah itu Enola pun kembali ke penginapannya yang baru. Dan ternyata ibunya sudah berada di kamarnya. Ibunya meminta maaf kepada Enola kalau telah meninggalkannya. Ibunya juga mengatakan bahwa ia tidak dapat memberitahu kemana ia akan pergi karena itu dapat membahayakan Enola. Ibunya mengatakan bahwa alasannya pergi karena ingin merubah dunia yang akan menjadi masa depannya Enola. Ibunya juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi hidup bersama, namun ia berjanji bahwa ia akan selalu melindungi Enola. Enola pun berhasil menemukan jalan hidupnya sendiri menjadi seorang detektif, dan masa depannya tergantung pada dirinya sendiri.
Dan kemudian film pun selesai. You have to go. Yes, but Film ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa menjaga emosi kita. Dan jika sedang dihadapi masalah, maka kita harus tetap bisa berpikir jernih. Seperti Enola yang tetap berpikir jernih saat kehilangan ibunya. Dan akhirnya ia pun dapat menemukan ibunya dan ternyata ibunya pergi dengan alasan yang lain. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Semoga kalian terhibur dengan film ini. Tunggu kami di video selanjutnya. Bye-bye.